Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar rangkum matematik kelas 6 pada tema 4 subtema 2. Ada 5 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah PPKN tentang keberagaman ekonomi. Kedua ada bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ilmiah. Ketiga ada IPA tentang menghemat listrik. Keempat ada IPS, belajar tentang globalisasi. Kelima ada SPDP tentang poster. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita masuk pada pelajaran PPKN tentang keberagaman ekonomi. Misalnya ada keberagaman jenis pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai petani, guru, pedagang, polisi. Kemudian, contoh berikutnya adalah tentang keberagaman peternakan. Ada yang peternak ayam, bebek, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Ketiga ada keberagaman perikanan. Misalnya ada nelayan, petani tambak, dan lain sebagainya. Dan keempat ada keberagaman perdagangan. Ada yang menjadi pedagang pakaian, elektronik, makanan, sembako, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah menggali potensi diri. Misalnya potensi yang kalian miliki diantaranya adalah bisa bermain HP atau menggunakan kamera, laptop, ataupun komputer. Yang kedua bisa bermain piano. Nah, potensi yang perlu kalian kembangkan diantaranya adalah misalnya membuat game edukasi Android atau bisa membuat konten video untuk YouTuber. Kemudian yang kedua, kalian bermain piano dengan berbagai teknik. Selanjutnya, usaha untuk mengembangkan diri apabila potensi yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, yang pertama kalian bisa mengikuti kursus untuk pembuatan game edukasi ataupun editing video untuk konten YouTube. Yang kedua, kalian bisa mengikuti kursus piano dan belajar dengan giat. Oke, berikutnya adalah cara menggali potensi diri kalian. Di antaranya adalah dengan melalui hobi ataupun kegemaran, banyak membaca dan melihat keadaan, sharing dengan teman yang terdekat, dan bisa mencoba hal-hal yang baru. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, jadi teks eksplanasi ilmiah ini adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Kemudian, teks eksplanasi ilmiah ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Selanjutnya, teks eksplanasi ini terdiri atas 3 bagian, yaitu ada pernyataan umum atau pembukaan, kedua ada deretan penjelas atau isi, dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Oke, berikutnya adalah bagian-bagian teks eksplanasi. Yang pertama adalah bagian umum atau pembukaan, biasanya berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Kedua, ada bagian deretan penjelas atau isi, biasanya berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Yang ketiga, ada bagian penutup atau kesimpulan adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran IPA, yaitu cara menghemat energi listrik di rumah. Nah, caranya adalah menyalakan lampu seperlunya, kemudian mengganti lampu pijar dengan lampu LED, bisa mencabut charger HP ketika tidak digunakan, mematikan TV ketika tidak ditonton, dan mengatur pemakaian alat elektronik yang berdaya besar. Contoh yang lainnya adalah menutup kulkas dengan rapat. Oke, berikutnya ada peran energi listrik. Ini merupakan jawaban buku tema 4 halaman 70. Nah, di antaranya adalah peran energi listrik di era globalisasi adalah mendukung semua aktivitas mulai untuk penerangan, memasak, sampai mendapatkan informasi terbaru melalui televisi, komputer, maupun ponsel. Oke, berikutnya, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Jadi kita perlu menghemat listrik karena sebagian besar pembangkit tenaga listrik itu menggunakan bahan bakar yang tidak terbarukan ya. Misalnya seperti batu bara, gas, dan minyak bumi.
Oke, contoh sikap hidup hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah saya bahas ya. Di antaranya adalah mematikan lampu pada siang hari dan mematikan televisi saat tidak ditonton. Oke, ini adalah gambar rangkaian campuran. Jika saklar 1 on, saklar 2 on atau nyala nih ya, dan saklar 3 ini off atau mati, maka lampu yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Oke ya, jadi apabila saklar 3 ini kan menghubungkan lampu L3 dan L4. Nah, jadi ini mati dan yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Selanjutnya, jika semua saklar menyala ya atau on dan lampu 1 mati ya, jika ini saklarnya adalah on, kemudian lampu 1 mati, maka yang menyala adalah lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Nah, karena lampu 1, 2 ini merupakan rangkaian paralel ya. Jika salah satu mati, maka yang lain akan tetap menyala. Ya, ini ada 3 rangkaian paralel ini. Oke, berikutnya, jika semua saklar menyala atau on, dan lampu 3 mati, maka yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Mengapa demikian? Karena lampu 3 dan lampu 4 ini adalah rangkaian seri. Ya, jadi lampu 3 mati, maka lampu 4 juga ikut mati. Ya. Nah, kemudian lampu 1 dan lampu 2 ini kan merupakan rangkaian paralel ya, jadi dia tetap menyala. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran IPS, yaitu bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang politik. Contohnya adalah pengiriman duta dari konsulat, ada perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Berikutnya adalah pengertian globalisasi. Globalisasi ini adalah meluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia, sehingga tidak jelas lagi batas yang membedakan pengetahuan dan budaya yang satu dengan yang lainnya. Nah, dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang ekonomi diantaranya adalah, nah untuk dampak positifnya adalah mudahnya mendapatkan barang impor dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada peluang mengekspor dan menjual barang ke kancah internasional, dan yang ketiga adalah terbukanya kesempatan kerja di luar negeri. Oke, untuk dampak negatifnya diantaranya adalah bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis yang masuk ke Indonesia. Kemudian dapat memicu gaya hidup konsumerisme atau sering belanja. Nah, yang ketiga adalah tenaga lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. Berikutnya dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya. Untuk dampak positifnya diantaranya adalah mempercepat terjadinya modernisasi, ada memudahkan akses untuk mendapatkan pengetahuan, dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatifnya adalah terjadinya westernisasi yang menyebabkan perilaku menyimpang, kemudian munculnya pengaruh kuat budaya barat yang menghilangkan budaya lokal, dan akses internet yang tidak diawasi menyebabkan penggunaan internet yang tidak sehat. Oke, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Nah, karena terbukanya informasi tentang budaya asing melalui akses internet dan menganggap budaya tersebut bagus untuk ditiru oleh sebagian orang. Contohnya ada yang meniru gaya K-pop ya. Berikutnya adalah yang harus dilakukan kita untuk menghadapi era globalisasi ini. Nah, kalian jangan mudah percaya hoax ya. Kita harus mengecek informasi terlebih dahulu, jangan asal share ke teman kalian. Kemudian menyaring budaya asing dan menyesuaikan dengan budaya kita. Kemudian menggunakan internet secara positif. Di antaranya adalah jangan terus main game ya, tapi gunakanlah untuk belajar seperti kalian menonton video ini. Nah, selanjutnya adalah bahaya narkoba. Nah, ini merupakan jawaban tema 4 halaman 84. Narkotika dan obat terlarang atau narkoba ini adalah senyawa aktif yang dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Peredaran narkoba meluas karena penggunanya mengalami kecanduan sehingga terus membeli, dan karena penjualan ini sangat menguntungkan bagi bandar narkoba.
Berikutnya, dampak narkoba bagi pengguna dapat menyebabkan kerusakan fisiologis pada organ di dalam tubuh, terutama pada sistem saraf dan jantung, hingga menyebabkan kematian dan penularan penyakit melalui jarum suntik. Berikutnya, dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna adalah dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan kemiskinan akibat pengguna kehilangan pekerjaan. Oke, selanjutnya dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna adalah menyebabkan kemiskinan, meningkatnya tingkat kejahatan, dan kecanduan yang memakan korban. Berikutnya, dampak narkoba bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah Indonesia akan kehilangan penerus bangsa, memiliki generasi penerus yang tidak bermutu, dan bisa meningkatnya kasus kriminalitas. Oke, selanjutnya masuk pada pembelajaran SPDB tentang poster. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Poster ini berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik yang dikemas sebagai pengumuman atau iklan. Poster ini sering dipasang di tempat-tempat umum yang strategis, misalnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, ataupun pusat-pusat perbelanjaan. Ciri-ciri poster yang baik diantaranya adalah memuat komposisi huruf dan gambar, dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, berisi sesuatu yang menarik perhatian orang, ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan, dan menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Oke, berikut ini adalah contoh poster kesehatan dan poster lingkungan. Nah, ini yang pertama ada poster tentang pencegahan penularan COVID-19. Dan yang kedua adalah poster untuk menghemat air. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar karena siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Manjada wajada. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.